Halo, selamat siang dok. Siang Mbak, ini Mbak Cut dari peternakan di Lembang ya. Iya dok, betul. Gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Begini dok. Ada satu domba saya, namanya Timmy. Di sekitar mulut dan hidungnya seperti melepuh. Terus juga mengeluarkan cairan berwarna putih kekuningan dan seperti ada kerak-keraknya gitu dok. Apakah seperti peradangan atau terdapat bercak-bercak kemerahan mungkin? Iya, sepertinya ada dok. Kelepuhan dan kerak-keraknya ada di sekitar ambing atau kelopak mata juga nggak Mbak? Iya dok, saya lihat sih ada. Untuk nafsu makan Timi bagaimana ya? Sebenarnya Timmy akhir-akhir ini agak susah makan sih. Oh iya dok, Timmy tuh juga suka gesekin daerah sekitar mulut ke dinding kandang. Itu kenapa ya dok? Mungkin Timi merasa gatal sehingga dia nyari tempat untuk menggaruk lukanya. Timi umur berapa ya Mbak, dan jenis kelaminnya apa? Umurnya sekitar 5 bulan dok, kalau jenis kelaminnya betina. Jadi sepertinya kalau dilihat dari gejala klinisnya yang Mbak Cut, kemungkinan Timi ini terkena penyakit ORF atau bisa disebut juga dengan ektima contagiosa atau sore mouth. Hah, itu penyakit apa ya dok? Saya belum pernah dengar. Begini Mbak, jadi ORF itu penyakit yang biasanya menyerang domba atau kambing. Penyakit ini disebabkan oleh virus ORF dari genus Parapoxvirus. Biasanya penyakit ini menyerang domba atau kambing yang berusia 3 sampai 5 bulan. Tapi hewan dewasa juga bisa tertular. Nah, penyakit ini bisa membuat domba-domba jadi kurus karena menurunkan nafsu makan, sehingga berat badannya juga ikut turun. Dapat juga menurunkan produktivitas ternak, bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Bisa nular nggak ya dok penyakitnya? Iya, bisa nular ke domba lainnya, bahkan ke manusia juga bisa, Mbak. Aduh, ngeri ya. Terus baiknya gimana ya dok? Takut nular juga ke domba lainnya dan yang ngurus ternaknya juga. Nah, nanti domba yang sakit sebaiknya dipisahkan sendiri, lalu diberi pakan rumput segar dan juga lunak. Untuk yang mengurus Timi dan domba lainnya, sebaiknya selalu menjaga kebersihan setelah merawat domba yang sakit dan selalu menggunakan sarung tangan serta peralatan yang lengkap. Nah, baik dok, mengerti. Akan saya sampaikan juga ke yang lainnya. Oh iya, untuk pengobatannya seperti apa ya dok? Timi dapat diobati dengan antibiotik berspektrum luas jika terjadi infeksi sekunder. Timi juga dapat diberikan multivitamin agar kondisi tubuhnya bisa diperbaiki. Pada kulit yang sakit, untuk mencegah infeksi sekunder dapat diberikan salep antibiotika seperti erythromycin dan juga oksitetrasiklin. Siap dok, akan saya catat. Kalau sembuhnya kira-kira berapa lama ya dok? Kalau tidak terjadi infeksi sekunder, lesi atau luka lepuh bisa sembuh setelah penyakit berlangsung 4 minggu. Tapi jika terjadi infeksi sekunder, maka akan terjadi peningkatan keparahan penyakit. Waduh, semoga Timmy bisa sembuh dengan cepat dan tidak terjadi infeksi sekunder. Sangat bisa Mbak diusahakan dengan perawatan intensif, makan yang teratur dengan gizi yang baik, rajin minum obat dan juga vitamin, oleskan salep tepat waktu, dan awasi pergerakannya, jangan sampai menggesekkan area luka yang sakit ke dinding kandang lagi ya, takutnya bikin parah. Oh, begitu dok. Saya usahakan Timmy terawat dengan baik. Kalau perawatan lain yang dapat diupayakan untuk luka atau lepuhannya, gimana ya dok? Oh iya, setelah 1 atau sampai 2 minggu, kerak-kerak lepuhannya akan mengelupas. Jika menjadi luka baru, maka perlu diolesin dengan obat lokal seperti salep penisilin yang dicampur dengan minyak kelapa atau jute tincture. Baik dok. Untuk penanganan di peternakan saya agar tidak menyebar gitu, gimana ya dok? Seperti yang udah saya sebutin tadi, domba yang udah terinfeksi harus dipisahkan dulu dari domba-domba lain. Nah, untuk domba-domba lainnya, selanjutnya bisa saya berikan vaksinasi untuk memicu sistem kekebalan tubuh dombanya, supaya kalau tertular tidak terjadi hal yang serupa dengan Timi. Baik dok. Kira-kira kapan ya bisa divaksinnya? Nah, untuk vaksinnya, terlebih dahulu kita membuat janji dan atur jadwal ya, Mbak. Baik dok. Terima kasih banyak ya dokter untuk bantuannya. Sama-sama Mbak Ciut, semoga Timi lekas sembuh ya. Etiologi ORF. Penyakit ORF atau Eczema contagiosa atau sore mouth atau dermatitis pustularis contagiosa atau scaby mouth
adalah jenis penyakit kulit terutama pada kambing dan domba. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang bersifat zoonosis. Penyakit ORF umumnya menyerang hewan muda umur 3-5 bulan. Terkadang hewan dewasa dapat juga ditulari. Di samping itu, bisa juga menulari manusia. Kelompok risiko. ORF hanya menyerang kambing dan domba. Penyakit ini menimbulkan kekebalan berjangka panjang. Maka pada wilayah eksotik, penyakit ini ditemukan pada hewan-hewan muda. Sedangkan di daerah yang baru pertama kali diserang, penyakit ini ditemukan pada hewan dari segala umur. Sifat penyakit. Angka kesakitan penyakit ini dapat mencapai 90% pada hewan muda, tetapi angka kematian relatif rendah. Umumnya sifat penyakit ini endemik dan penyakit banyak muncul pada kelompok kambing yang baru datang pada suatu wilayah. Virus penyebab. Penyebab ORF disebabkan oleh virus ORF, genus Parapoxvirus dari famili Poxviridae, berbentuk bulat panjang seperti kepompong, berukuran 160 x 290 mm, termasuk ke dalam grup DNA virus dan memiliki masa inkubasi selama 2-3 hari. Virus ini sangat tahan terhadap pengaruh udara luar dan kekeringan, tahan terhadap eter dan labil terhadap asam. Tetap hidup di luar sel selama beberapa bulan dan dapat hidup pada keropeng kulit beberapa tahun. Sedangkan pada suhu kamar dapat tahan selama 15 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas gejala klinis pada penyakit ORF. Yang pertama, terdapat peradangan yang berubah menjadi eritema, lepuh pipih yang mengeluarkan cairan berwarna putih kekuningan, dan kemudian cairan tersebut pecah dan membentuk keropeng atau kerak. Yang kedua, penyakit ini dapat menyerang daerah sekitar mulut, lubang hidung, kelopak mata, alat genital, ambing, medial kaki, atau bagian tubuh yang tidak ditumbuhi oleh bulu. 3. Ternak yang sakit ditandai dengan kurangnya nafsu makan dan tidak tenang seperti menggesekkan daerah sekitar mulutnya ke dinding kandang untuk mengurangi rasa gatal. 4. Apabila lesi tersebut hebat, maka akan muncul benjolan pada bibir yang menyerupai bunga kol dan hidung mengeluarkan bau yang busuk. 5. Jika tidak terjadi infeksi sekunder, maka lesi akan sembuh setelah penyakit berlangsung 4 minggu. Dan sebaliknya, jika terjadi infeksi sekunder, maka akan terjadi peningkatan keparahan penyakit. Dan yang terakhir, karena penyakit ini dapat menular ke manusia, maka gejala klinis pada manusia yaitu berupa muncul lepuh pada tangan dan juga lengan. Lesi ini kemudian mengering serta mengeras setelah 2-3 minggu. Terakhir akan dibahas mengenai pengobatan penyakit ini. Hewan yang sakit dapat diobati dengan antibiotik berspektrum luas untuk infeksi sekunder. Dapat juga diberikan multivitamin agar kondisi tubuh dapat diperbaiki. Pada kulit yang sakit dapat diberikan pengobatan lokal dengan salep atau jute tincture. Kambing yang sakit sebaiknya dipisahkan sendiri dan diberi pakan rumput yang segar dan juga lunak. Hewan muda yang telah sembuh menjadi kebal seumur hidup. Mengingat bahwa penyakit ini dapat menular ke manusia, sebaiknya daging yang berasal dari hewan yang sakit tidak untuk dikonsumsi.